Halo Sobat Prestasi, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi dengan kami di podcast Ima Presto, Bincang Seru Kampusmu. Dan pada episode kali ini seperti biasa, kita masih akan berbincang-bincang seputar kehidupan kampus. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dia datang dari universitas yang berada di Tembalang, Kota Semarang. Apalagi kalau bukan Universitas Diponegoro. Di sini sudah bersama Kak Adam Helian Wicaksana. Halo ya. Kak Adam. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Keluarga sehat Alhamdulillah. Agak meriang dikit tapi nggak apa-apa. Agak meriang. Ini emang lagi musimnya kayak gitu iya, sih. Kalau nggak meriang malah wagu. Oh gitu malah. Iya. Soalnya semua musim. Tapi udah pernah meriang belum? Udah. Berarti udah nggak wagu ya? Nggak wagu. Udah normal. Udah alhamdulillah. Gimana Mas kesibukannya apa aja akhir-akhir ini? Ya kuliah online, terus itu udah pasti, terus paling hiburan YouTubean, terus kegiatan Imapres gitulah. Kalau yang lain paling nyambi-nyambi apa itu yang menghasilkan sedikit walaupun sedikit tapi insya Allah berkah. Tetap produktif gitu ya yang penting iya. ya. Tadi ada Mas Adam Helian Wicaksana. Iya. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Mas Adam ini dari mana? Maksudnya domisilinya dari mana? Terus program studi dan universitas saat ini? Ya sebelumnya perkenalkan ya semua, nama saya Adam Helian Wicaksana, bisa dipanggil Adam saja. Saya domisilinya dari Wonogiri, Kecamatan Sidoarjo. Wonogiri bagian timur ya? Iya, bagian timur dong. Terus program studi saya di Universitas Diponegoro itu S1 Ilmu Komunikasi dan saya itu angkatan 2019. Gitu. Angkatan 2019, berarti seangkatan dong? Iya, sepantaran. Oke, kalau tadi kan Mas Adam dari Universitas Diponegoro, kenapa sih Mas kok bisa memilih untuk masuk di Universitas Diponegoro? Ini jujur atau dibuat-buat? Jujur aja ya? Maunya gimana? Jujur aja. Jujur aja dong. Oke. Dulu tuh sebenarnya jujur saya tuh maunya yang deket-deket aja. Dari Wonogiri kan otomatis UNS kan yang deket. Oke, UNS. Tapi isu-isunya dulu tuh ada kayak blacklist gitu loh. Blacklist kayak misal SMA A di blacklist oleh suatu universitas. Oh gitu. Nah dan dulu SMA saya itu SMA 2 Wonogiri. Nah ternyata ya ini nggak tahu fakta atau enggak ya. SMA 2 Wonogiri itu isunya di blacklist sama UNS. Jadi kayak sedikit gitu ya? Iya kayak kemungkinan diterima. Kemungkinan kecil. Nah ya udah saya berpikir yang paling deket selain UNS itu apa sih yang masih di Jawa Tengah ya. Saya milihnya Universitas Diponegoro. Tadi sebelumnya dari SMA 2 Wonogiri ya? Iya, Semanda. Emang itu kalau yang dari SMA 2 Wonogiri untuk masuk ke Universitas Diponegoro sendiri emang lebih besar gitu ya maksudnya peluangnya? Kalau untuk program studi yang lain setahu saya insya Allah ya lebih berpeluang. Tapi kalau yang program studi saya yang ilmu komunikasi itu setahu saya ini ya, ini yang dari beberapa tahun yang lalu itu saya daftar nggak ada teman dari SMA, jadi otomatis saya sendiri gitu yang dari SMA 2 Negeri yang di Prodi Ilkom gitu. Ya kalau bicara kalau UNS sama Undip ke kuota dari SMA 2 Negeri kalau menurut saya itu lebih gampang masuknya itu di Undip, nggak tahu kenapa ya, ini kayak perasaan aja sih, tapi mungkin teman-teman kalau mau jangan berpikir seperti itu, yang penting berusaha dulu dimanapun ya, betul kalian sekali. inginkan. Biasanya juga kalau kayak gitu tuh udah kedoktrin ya, kedoktrin ya, sama angkatan-angkatan sebelumnya yang katanya kalau dari SMA ini masuk ini tuh susah, tapi kayak peluangnya lebih besar di univ ini kayak gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman, jadi semua itu peluangnya sama gitu. Dan buat Mas Adam nih aku mau tanya lagi. Ya. Dulu kan angkatan 2019 ya, berarti masuknya tahun 2019. Nah itu jalur masuknya ke Undip sendiri lewat jalur apa? Kalau saya alhamdulillahnya SNM dan Wih. itu nggak usah ditepuk tangan nggak apa-apa. SNMPTN. Tapi menurut saya itu anggapan saya jalur yang paling jantan, yang paling berani tetap jalur tes sih menurut saya. Saya juga masuk lewat SNM ya mungkin gimana ya, bukan karena saya itu ambis pinter itu enggak, mungkin ya karena rezeki. Terus karena gimana ya, mau nggak mau itu yang menentukan itu semuanya di atas, kita cuma bisa berusaha. Dan saya sampai saat ini saya beranggapan kalau orang yang masuk univ dari SNM itu nggak semuanya kayak wah itu enggak kok, kayak tergantung gitu loh, tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi kan pastinya ada rasa bangga tersendiri ya pada diri sendiri, kayak misalnya kayak
aduh yang lain aja masih harus ngikuti tes A, B, C, D, tapi aku udah langsung keterima gitu, ada rasa bangga tersendiri nggak sih Mas? Ya alhamdulillahnya bangga karena orang tua juga ikut senang. Gitu. Kalau dari diri pribadi saya ya kayak ya seneng sih, cuman orang tua seneng ya saya lebih bangga itu loh, bisa Benar. lebih bangga itu karena lebih ke membahagiakan orang tua gitu, bukan karena jalurnya kalau saya gitu. Oke, dulu berarti keterima SNMPTN itu kan ada pilihan-pilihannya ya? Itu emang Undip di Prodi Ilmu Komunikasi tadi tuh dari pilihan pertama atau gimana? Kalau dulu saya itu pilihan pertama kan ada dua pilihan pas angkatan Iya. saya. Itu pilihan pertama itu saya milih Ilkom Undip atau Ilmu Komunikasi Undip. Yang pilihan kedua itu saya milih Ilkom UNY gitu. Ya alasan saya ya itu tadi karena lebih dekat selain UNS gitu alasan saya. Kenapa sih milih Ilkom? Ya Kayaknya tuh kalau anak Ilkom lah biasanya tuh kayak hits gitu ya. Aduh. Atau mungkin udah ke arah sana terlebih dahulu atau gimana? Kenapa milih Ilkom? ya saya mikirnya tuh semua orang itu harus gimana ya? Semua orang tidak bisa terlepas dari komunikasi. Benar. Karena gimana pun suatu keputusan atau suatu kesepakatan atau gimana ya yang dilakukan orang semua dalam bidang apapun itu tidak terlepas dari komunikasi. Jadi Betul. menurut saya komunikasi itu penting. Ya selain itu ya saya ingin kan dalam komunikasi ada pelajaran branding self branding atau apa gitu. Saya ya lebih tertarik ke situ sih. Gitu. Terus selain itu gimana ya? Kalau dulu isunya tuh Gimana? Ilkom tuh orangnya cakep-cakep gitu. Bener sih, itu mah bukan isu, tapi udah nyata. Gimana ya? Soalnya aku Ilkom Enggak, sama. Gimana? Isunya gimana? Isunya kan orangnya cakep-cakep, terus anaknya santai gitu, terus gimana ya? Pengajarnya juga ya komunikasi kan harus bisa membuat iklim komunikasi yang baik. Jadi ya saya mau ngambil nyamannya dan mau ngambil gimana ya? Yang tadi, yang maksudnya enak gitu loh masuk ke situ. Itu saya sebelum masuk ilmu jadi nggak tahu seluk beluknya di dalamnya gimana. Dan ternyata setelah saya masuk ilmu komunikasi ya saya menilai semua jurusan itu sama aja sih, nggak ada yang santai, nggak ada yang semuanya sama, mesti sama. ada pusing-pusingnya juga, tetep. tapi juga ada fase landainya juga Ya, gitu. Terus suka dukanya gimana sih Mas selama kuliah di Undip khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi? Kan Mas Adam ini kan tahun 2019 berarti juga udah merasakan kuliah offline aja ya. Walaupun 1 semester. Iya betul sekali. Jadi waktu maba pasti juga udah merasakan kayak ospeknya itu masih offline gitu kan ya. Nah itu gimana sih suka dukanya? Kalau pas saya ospek dulu tuh alhamdulillah kakak tingkatnya yang ospek dari fakultas atau dari prodi itu baik-baik. Maksudnya tuh santai itu loh, nggak yang terlalu gini enggak, maksudnya santai. Maksudnya santai tapi tetap menjalankan peraturan santai beneran ospek. nggak ini? Nanti Enggak. Saya enggak penjilat kok. Oke, siap. Gimana? Ya santai, ospeknya itu enggak yang dibentak-bentak itu enggak. Yang penting ya rapi, terus menuruti peraturan ospek, segala syarat-syarat atau misal suruh bikin apa namanya yang kartu kokard itu ya dibikin, maksudnya enggak terlalu susah-susah banget, santai gitu. Bahkan gimana ya? Teman-teman kakak tingkat itu nganggep adik tingkatnya itu ya kayak teman biasa, maksudnya teman biasa. Kan mau nggak mau kita semua kan bakal bekerja sama gitu loh maksudnya. Benar. Bahkan di ilmu komunikasi Undip itu dulu pas saya ospek itu ada yang namanya guardian sama angel. Apa itu? Kalau guardian itu kayak ini kebalik atau nggak lupa saya. Guardian itu kayak adik tingkat. Kalau angel itu kayak kakak tingkatnya. Jadi misal suatu saat ada tugas atau tanya-tanya materi itu sama angelnya, terus hubungan itu sama guardiannya sama angelnya gitu. Jadi kayak dipasang-pasangin gitu loh. Ini guardiannya, ini angelnya ini. Tapi enggak kalau dipasangin enggak terpaku sama itu terus enggak. Maksudnya lebih fleksibel, cuman biar lebih akrab aja ada sebutan istilah guardian sama angel. Keren banget ya, gitu. Undip Ilmu Komunikasi ada sebutan-sebutan kayak gitu. Biasanya kan kalau di maksudnya lebih kayak dominannya itu kayak waktu ospek itu kayak ya udah kayak di situ tuh dibentuk dulu mentalnya gitu loh. Jadi kayak senior sama maksudnya kayak kakak tingkat sama adik tingkat tuh masih ada kayak jaraknya tuh masih ada. Tapi di sini udah luar biasa sekali loh ya ada kayak gitu. Ya. Itu kan semasa ospek ya. Ya. Kalau semasa kuliahnya di Ilkom ini apa Mas suka dukanya? Suka dukanya kalau
yang pertama itu yang bikin saya seneng dari ya bukan yang gimana ya, dari dulu saya nganggapnya wah kayaknya enak nih itu kita mahasiswa ilmu komunikasi Undip itu kalau manggil dosen itu bukan Pak sama Bu, tapi Mas sama Mbak. Waduh, walaupun gitu. kalau Amit kalau dosennya udah sepuh gitu, berarti juga Mas Ya gitu? mungkin ada beberapa dosen mungkin 1 atau 2 orang ya itu yang beliau-beliaunya udah sepuh, udah hampir sampai situ. Oke. Gimana ya, kita kalau nyeluk Mbak atau Mas kan agak perkewoh gitu loh. Jadi ya tetap Iya, Bu, tapi itu cuma iya. 1-2 orang. Tapi kalau yang lain walaupun udah umurnya udah lanjut usia, kita tetap memanggilnya Mas atau Mbak. Bahkan beliau-beliau dosennya tuh kayak seneng gitu loh dipanggil Mas atau Mbak tuh seperti adik sendiri. Iya benar. Tuh. Terus kalau kayak gitu komunikasinya juga lebih terjalin itu dengan tadi santai yang, gitu ya. Bener. Benar sekali. Terus dari prodi Ilkom sendiri sebenarnya kan kita kan udah sama-sama tahu ya kalau Ilkom tuh biasanya juga mempelajari tentang gimana cara komunikasi yang baik, terus media-media apa saja yang dilakukan saat komunikasi. Terus dari prodi itu sendiri fokusnya, maksudnya yang benar-benar fokusnya dipelajari dan yang udah didapatkan Mas Adam saat ini tuh apa? Kalau di Ilkom komunikasi Undip itu dibedakan menjadi 2 konsentrasi. Ilmu komunikasi jurnalistik sama ilmu komunikasi strategis. Itu pemusatan konsentrasi itu di semester 4. Tapi kalau semester 1 sampai 3 itu ya semuanya dapat mata Masih kuliahnya umum gitu ya. Kalau saya kebetulan ngambilnya di komunikasi strategis. Jadi fokusnya kayak ke PR, advertising, manajemen pemasaran sosial gitu. Iya, iya. Terus gitu. Kayak event management itu juga seperti itu, kayak public speaking juga gitu, seperti itu. Oke, jadi tadi di ilmu komunikasi itu tadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berarti FISIP ya? Iya, FISIP. Nah itu di FISIP tuh ada selain Ilkom, itu prodinya ada apa aja Mas? Selain Ilkom itu ada ilmu pemerintahan, ada administrasi publik, administrasi bisnis, sama hubungan internasional. Gitu. Berarti lumayan banyak juga Iya, ya? jadi hampir jadi satu gedung. Oke. Gitu. Itu masih satu gedung ya? Masih satu gedung. Satu fakultas itu masih satu gedung ya? Iya, berarti? satu gedung. Oke. Terus kalau di fakultasnya sendiri itu ada berapa fakultas sih Mas di univnya Mas Adam? Hafal nggak? Kalau ya ini cuma kalau berapanya nggak hafal gimana ya, kayak maklum di Yaudah disebutin aja deh. di kampus tuh baru 1 semester dan Abis tiba-tiba di rumah sampai semester iya 6 sih, ini kan. sayang banget sih. Jadi proses pengenalan kampusnya agak belum menguasai. Ya mungkin ada seperti universitas pada umumnya, ada FISIP, ada hukum, ada kedokteran, perikanan kelautan, peternakan, teknik gitu lah, seperti pada umumnya. Terus sekolah vokasi di Undip juga ada. Seperti itu. Kok nggak masuk peternakan Mas? Kan saya dari Udah IPS. cocok loh ini. Saya hobinya cuma melihara ikan soalnya. Oh gitu ya. Ikan apa ini? Banyak. Ikan tongkol juga banyak. Sebelum lanjut nonton, Sobat Prestasi tahu nggak sih ada cemilan yang harganya terjangkau dan bikin nagih? Yaps, banana chips. Terbuat dari pisang pilihan, coklatnya berasa di mulut. Sekali gigit, pasti bikin ketagihan. Bisa dibeli di rumah BUMN ya, tepatnya di Jalan Raya Wonogiri Ponorogo, nomor 725, Brubuh, Purworejo, Wonogiri. Buruan! Dari Mas Adam sendiri, kan biasanya kalau di Univ itu kan ada unit kegiatan mahasiswa nih. Mas Adam ini kalau di Undip ikutnya apa? Kalau saya lebih ikutnya ke dalam lingkup fakultas aja, enggak. Kalau yang di lingkup fakultas namanya UPK, kalau yang di lingkup se-universitas itu namanya UKM. Kalau saya ikutnya yang UPK yang tingkat fakultas. UPK. Nah, itu saya kebetulan kemarin itu waktu semester 1 ikut UPK kayak Visipuria. Apa itu? Visipuria itu suatu UPK yang bergerak di bidang event management gitu loh, kayak bikin konser, bikin apa itu yang menghasilkan profit, terus mengundang kayak semacam IO gitu ya? IO ya, kayak semacam IO itu. Terus semester 1, terus habis itu saya ikut himpunan juga, tapi cuma 1 periode. Himpunan itu saya kebetulan masuk di Advokesma, itu yang mengurusi kemahasiswaan kayak beasiswa, banding UKT dan lain-lain. Itu cuma kebetulan pas online, tapi kalau pas Visipuria pas ada konser itu waktu almarhum Didi Kempot itu masih aktif. Ya? Nah, itu sebelum takdir kami sempat mengundang Didi Kempot, terus kayak ada Sal Priadi, ada Kunto Aji itu di lapangan Diponegoro di Semarang. Itu alhamdulillah ya saya ikuti ya sebagai kayak
pengenalan gitu loh, Iya. pengenalan saya ikut. Sekaligus pengalaman juga ya yang pasti. Luar biasa banget. Berarti Mas Adam ini selain berkuliah, dia juga sudah melakukan aktivitas di luar kampus itu tadi, seperti kayak mengikuti UPK yang ada di fakultasnya. Dia yang bergerak di bidang IO semacam itu, berprestasi. Nah, aku mau tanya lagi nih. Kalau di Undip ini dulu Masnya ngekos atau gimana? Saya ngekos tetap, masa ngelaju dari Wonogiri? Sekarang masih ngekos? Enggak, sekarang udah nggak punya kos. Oh, Paling kalau gitu. Semarang numpang. Berarti ini masih online ya? Masih online. Masih online. Nah, itu kalau dulu ngekos itu tuh biaya hidupnya di sana, terus biaya kosnya juga itu sekitar berapa sih? Tergolongnya mahal, murah, atau sedengan? Ya nggak bisa dipungkiri sih kalau di Semarang dibandingin sama Solo Raya pasti mahal di Semarang ya. Tapi menurutku ya segitu tuh udah worth it. Nah, jadi saya itu waktu ngekos pertama itu sekitar harganya 450, itu fasilitasnya ya. Jadi modelnya bukan kayak skat-skat gitu kosnya. Kalau saya kebetulan ngambilnya kayak kontrakan, cuman itu kos. Nah, itu tetap kamar mandi luar, terus ada wifi juga, terus udah include interior juga, itu 450 kalau saya dulu. Berarti itu ambilnya yang per bulan ya? Iya, yang per bulan. Nah, itu kalau sebenarnya kalau mau ngambil yang lebih mahal juga banyak, yang 800-an, yang sampai 1 juta ke atas, 2 juta itu ada. Cuman ya gimana ya, biar dananya berfokus sama buat dana pendidikan kuliah ya saya ngambilnya yang biasa saja. Yang penting nyaman. Iya, jadi ada skala prioritasnya sendiri Iya. gitu ya. Oke, kalau Mas Adam di kos, tadi kos ya? Iya, kos. Dulu itu sempat ada ini nggak sih kayak pengalaman di kos? Kosnya sendiri atau ada temannya dari Wonogiri? Kebetulan saya itu ngekosnya sama, ya beda kamar sih. Itu sama temen SMA, tapi teman saya itu di Polines, Politeknik Negeri Semarang, itu kan di sampingnya Iya, Undip deket pas. ya. Nah, jadi ada temen lah buat ngobrol kan. Zaman dulu kan belum masih asing gitu loh sama orang-orang masih sama itu. asing. Jadi ya gimana ya, ngajak temen lah dari sama-sama dari Wonogiri itu. Mungkin kalau kalau dia nonton ya. Disapa dulu boleh? Halo teman-teman SMA yang pernah ngekos sama saya. Oke, nah tadi yang mau aku tanyain itu tuh pas masa-masa kos atau ya boleh sih masa-masa yang masih offline, itu ada nggak sih cerita unik atau ya mungkin yang sampai sekarang belum bisa dilupain gitu? Ada nggak? Maksudnya Ya. kalau nggak ada yang cerita unik yang di seputar pas ngekos ya pas kegiatan di kampus gitu, ada nggak sih Sebenarnya cerita-cerita di kos unik? ada, di kampus juga ada sih. Boleh banget dong Nah, ceritain. itu pas 1 semester kan masih offline. Kalau di ilmu komunikasi itu kan dosen-dosennya terkenal ya agak santai lah gitu. Maksudnya pakai kaos itu masih ditoleransi gitu, masih pakai kaos. Nah, waktu itu saya tuh semester 1 kan pelajarannya kan mata kuliahnya umum, ada agama, bahasa Indonesia kan, itu enggak semuanya dosen ilmu komunikasi. Ada yang dosen dari fakultas lain lah, katakanlah fakultas hukum. Nah, dulu waktu mata kuliah agama atau apa itu lupa. Ya kayaknya agama sih. Nah, itu saya lupa kalau dosennya itu bukan dari ilmu komunikasi. Jadi saya cuma pakai ya tetap ya sopan sih hitungannya, pakai sweater. Iya. Sweaternya yang sweater tertutup gitu, yang lengan panjang, terus sama celana jeans, sepatu itu pasti. Iya. Nah, saya tuh waktu di kelas ditanya ini, Mas, itu sweater ya Mas? Saya bilang, iya Pak itu. Saya baru waduh ini bukan dosen ilkom. Terus ditanyain, kamu ngekos atau punya rumah? Saya bilang, saya ngekos Pak. Terus disuruh balik dong. Suruh balik? Iya, disuruh balik. Suruh ganti? Nah, konyolnya waktu di kos, saya lupa kalau kunci kos saya itu masih di kelas, di tas. Jadi nggak bisa masuk kos tuh. Nah, kebetulan teman saya dari SMA tuh, itu Yeah. kan belum kelas jadi masih tidur. Ya udah saya gedor-gedor pinjem ke meja. Nah, Yeah. kebetulan badannya lebih gede saya kan. Kidodoran? Enggak. Gimana? Sempit. Gitu. Jadi dia punyanya tuh kayak batik hajatan gitu loh, yang segini selengen, yang full batik gitu loh. Ya udah saya mau nggak mau, yang penting kan ada kerahnya. Ya udah saya pakai, kayak kelihatan mau hajatan banget gitu loh. Ya udah saya balik ke kampus ya kayak, wah ini disuruh pakai kerah tapi kok terlalu gini gitu. Terus gimana dosennya? Ya udah nggak apa-apa sih. Kayaknya dosennya tuh ini loh, dalam hatinya tuh kayak berkata, kok aku tuh punya mahasiswa kayak gini. Ya gimana lagi, kuncinya ketinggalan di kelas Pak gitu. Oke, kalau cerita-cerita yang horor gitu ada nggak sih Mas? Biasanya kan kalau di kampus itu kan ada nih kayak dulu tuh bekas ini, bekas rumah sakit atau bekas apalah kayak gitu kan, rumornya kayak gitu. Nah, kalau di Undip sendiri khususnya di Fakultas Mas Adam ini ada nggak sih kayak gitu tuh? Pasti dong. Kalau saya kan masuknya di FISIP Undip, itu pasti semua orang yang pernah kuliah di FISIP Undip pasti kenal dengan Mbak B101.
Apa itu? Mbak B 101. 101. Waduh, merinding bro. Pada merinding Apa ya. itu? Ya, Boleh dong ceritain. itu ya terkenal sih, ada Mbak Kun gitu ya, mungkin ada ruangan kan kalau di kelas kan itu 10 B apa A101, B102 atau ya pokoknya urut lah ABC terus 101, 102, 103. Nah, itu yang terkenal tuh kalau nggak salah A atau B itu loh. Kayaknya B deh, B101 itu terkenal ada itunya lah, ada itunya, pokoknya ada sesuatu yang tak terlihat tapi ya sering usil juga sih kata-katanya, tapi kalau saya sendiri alhamdulillah belum pernah merasakan eksistensinya gitu. Jangan sampai lah. Saya soalnya agak jireh, orangnya agak penakut juga. Terus sekarang kelas itu kan dulu kelas tapi sekarang dijadikan kayak UKS gitu. Kalau di sekolah ibaratnya kayak UKS lah. Misal ada yang sakit atau apa nah, wah, tapi ya itu. gara-gara itu Itu malah tambah mesti. malah nggak ada yang sakit gitu. Soalnya kalau sakit malah takut di situ gitu loh. Jadi mau nggak mau harus sehat. Harus sehat, gitu ya. jangan sampai masuk UKS gitu. Tapi untungnya belum pernah ngalami sendiri ya. Alhamdulillah belum. Terus kalau di luar fakultas saya, di fakultas hukum itu juga pernah masuk di Twitter juga, ada Mbak Kun juga di di pintu masuk fakultas hukum itu udah terkenal. Itu setahu saya di situ sih. Kalau yang di kan Undip kan ada Undip yang atas, Semarang atas sama Peleburan dulu. Yeah. Nah, kalau yang di Peleburan mungkin juga ada, cuman saya nggak tahu. Taunya yang di Undip di pusatnya di atas. Itu saya taunya di Fakultas Hukum sama FISIP itu yang ada cerita-cerita horornya. Mungkin di kesehatan masyarakat saya pernah cerita tuh ada juga, ada yang pernah cerita ke saya ada, cuman belum tahu gitu. Kalau itu udah kalau di kampus, kalau pengalaman lain kayak di kos itu alhamdulillah belum pernah. Soalnya di tembok kos itu saya pasangin ayat kursi ya buat jaga-jaga itu loh. Di tembok kos dipasang ayat kursi. Iya, walaupun nggak pernah dibaca. Oh, okay. Loh, kok nggak pernah dibaca? Berarti cuma buat Ya pajangan kayak aja. penangkal lah. Okay. Gitu. Jadi kesimpulannya berarti buat calon camaba ini jangan masuk Undip deh. Masuk aja nggak apa-apa. Oke. Nggak ganggu. Buat Mas Adam nih, kan tadi udah cerita panjang lebar nih tentang prodinya Ilkom ya tadi, Ya, Ilkom dari FISIP Universitas Diponegoro. Nah, mungkin ada Mas Adam bisa memberikan 1-2 patah kata untuk para sobat prestasi yang ada di rumah, mungkin yang ingin masuk atau ingin meneruskan jejak Mas Adam di ilmu komunikasi Undip, mungkin ada nggak sih kayak motivasi dan semangatnya? Boleh, silakan. Ya buat yang pengen masuk di ilmu komunikasi atau di Undip itulah ya, itu ya sama seperti kakak-kakak yang udah pernah menjalani seleksi itu, ya intinya dimanapun kamu ingin meneruskan jenjang pendidikan, entah itu di Undip dan lain-lain, tetap persiapan sebaik mungkin gitu. Karena menurut saya itu semua alma mater, semua nama kampus itu menurut saya sama aja. Yeah. Cuman ya intinya persiapkan diri sebaik mungkin, terus berdoa juga jangan sampai lupa, terus doa dari orang tua, mohon doa restu, terus sama sedekah. Rajin-rajin sedekah, karena itu doa orang-orang yang di sedekah itu insya Allah manjur gitulah. Pengen masuk kemana atau pengen masuk ke Undip, Ilkom Undip itu insya Allah manjur. Intinya bagusin skill dalam mengerjakan soal-soal SMA, terus tadi berdoa, bersedekah sama restu orang tua. Iya, berarti tips dari Mas Adam untuk bisa nanti agar lanjut atau masuk ke ilmu komunikasi di Universitas Diponegoro adalah terus berlatih soal-soal, terus kayak meminta doa restu kepada orang tua, kepada Allah, dan kunci yang utama adalah jangan lupa bersedekah itu tadi ya. Oke. Terima kasih ya Mas Adam karena ada cerita lagi mau cerita lagi. Ya, ini sebenarnya intermezzo aja ya. Oke. Dulu saya pernah 1 bulan lebih itu nimba sumur di kos karena nggak ada air. Nimba? Iya, itu ada sumurnya. Ada sumurnya juga. Nah, itu kadang saya agak parno gitu loh kalau mau sholat malam gitu. Gini takut yang diangkat bukan air. Bener. Gitu. Nah, itu berarti kalau kayak gitu, berarti saluran airnya itu dari sumurnya itu. Dari sumur terus diangkat pakai Yang ini ya, apa sih? Ya, katrol itulah. Nah, dulu tuh waktu kemarau gitu ya, terus nggak ada air di kerannya itu, dari pumpnya itu nggak ada, ya udah mau nggak mau mandi, terus bikin air minum, terus buat rebus mie itu dari sumur. Luar biasa lah ya perjuangannya. Ya hitung-hitung dalam 1,5 bulan kayak mengencangkan otot. Oke. Ini tuh
Mas Adam tuh orangnya lawak banget loh ya. Sampai aku udah mau tutup podcastnya, dia tuh masih mau cerita. Berarti Masnya tuh candu gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu saja. Dan aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih buat Mas siapa tadi nama panjangnya? Adam Helian Wicaksana. Mas Adam Helian Wicaksana, Ilmu Komunikasi tahun 2019 dari Universitas Diponegoro, sudah mau hadir di sini, sudah mau meluangkan waktunya bareng kita semuanya dan mengisi acara podcast Imapres Talk pada episode kali ini. Terima kasih banyak pokoknya Mas. Sama-sama, terima kasih juga. Nanti pulangnya hati-hati ya di jalan. Iya, cuma deket kok. Nggak lupa kan arah jalan pulang? Hah? Lupa itu gimana? Enggak. Cuma lurus, tinggal lurus, belok kiri, nengen. Oke. Terima kasih Mas Ya, Adam sama-sama. dan terima kasih juga kepada sobat prestasi semuanya yang sudah stay tune dari awal sampai akhir di acara podcast Imapres Talk pada episode kali ini. Saya Cindy Cynthia Putri selaku host atau moderator pamit undur diri. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Imapres Wonogiri dan follow Instagram @imapres.wonogiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.